Saudara-saudari yang seiman, Bapak Uskup Agung memberi surat gembala Prapaskah untuk kita semua. Maka marilah kita simak surat gembala Prapaskah. Judulnya Berziarah dalam Pengharapan. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, pada kesempatan penuh rahmat ini, saya mengajak panjenengan semua memasuki masa Prapaskah dengan merenungkan perjalanan iman sebagai sebuah peziarahan. Kita datang ke dunia bukan sebagai penghuni tetap, tetapi sebagai seorang peziarah yang sedang berjalan menuju ke rumah Bapa dalam kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan peziarahan ada banyak hal yang kita alami, baik yang mengembirakan maupun yang memprihatinkan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang kita mengalami beratnya perjalanan peziarahan karena kelelahan dan ketidakberdayaan atau bahkan keputusasaan. Sebagai warga masyarakat, kita juga kerap mengalami kegelisahan dan kecemasan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negeri ini. Akhir-akhir ini muncul kecemasan di bidang ekonomi dan lapangan kerja yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental, yaitu depresi atau stres. Di tengah situasi seperti itu, kita diingatkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, seluruh jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita untuk tolong-menolong dan saling menuntun dalam peziarahan ini. Yesus mengajak kita untuk memiliki mata hati yang jernih agar bisa menuntun dengan benar. Kita tidak mungkin bisa menuntun orang lain kalau mata hati kita buta. Kiranya tepat sekali sabda Yesus bagi kita. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Secara khusus terhadap orang muda, Paus Fransiskus meneguhkan agar jangan takut, karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mengakui bahwa dalam perjalanan peziarahan kadang kita sampai pada persimpangan jalan yang membuat kita bimbang menentukan arah. Bahkan ada kalanya kita salah arah dan tersesat. Misalnya, kita begitu mengutamakan kepentingan diri lebih dari kehendak Allah. Atau kita mematahkan semangat orang lain. Atau kita merasa diri paling benar dan paling suci dengan menunjuk kekurangan orang lain. Kerapuan-kerapuan ini sungguh menghambat peziarahan kita menuju kepada Allah Bapa. Maka, marilah kita berbenah dengan terus-menerus membangun pertobatan yang sejati. Kita berbalik dari kedosaan dan kembali mengarahkan langkah menuju kepada Allah. Kita menyesali dosa-dosa. Kita menanggalkan kepura-puraan dan kemunafikan.
kita memberantas ketidakadilan dan kelaliman, serta kita mewujudkan pengharapan akan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan mengupayakan hidup bersama yang penuh kasih setia dan damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selama masa Prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk membangun pertobatan sejati dengan olah hidup rohani yang membuahkan kekudusan. Marilah kita memanfaatkan rahmat dan berkat yang disediakan Allah dengan menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen tobat. Tekun mengikuti doa dan renungan APP, serta melakukan kebaikan dan amal kasih, khususnya bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Upaya-upaya pertobatan dan kekudusan ini dapat dipadukan dengan pelayanan penerimaan rahmat indulgensi penuh selama tahun Yubileum 2025. Prasyarat dan pelayanan penerimaan indulgensi penuh di gereja dan tempat-tempat ziarah sudah diinformasikan. Dengan menerima indulgensi, kita mendapatkan anugerah istimewa, yaitu pengampunan dosa dan penghapusan hukuman atas dosa yang sudah diampuni. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pertobatan dan rahmat indulgensi akan membantu kita menjadi peziarah pengharapan. Semangat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kita diundang untuk menumbuhkan pengharapan di tengah masyarakat. Dengan pengharapan, seseorang mampu bertahan menghadapi tantangan. Masyarakat lebih siap menghadapi perubahan, dan dunia dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam terang iman, pengharapan bukan sekedar optimisme, namun suatu kepercayaan bahwa kebaikan masih mungkin terjadi dan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan. Bagi kita, pengharapan menjadi cahaya dan energi yang menuntun kita dalam peziarahan menuju kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Sebagai warga masyarakat, kita berharap para pemimpin pemerintahan mampu mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, yang menjaga stabilitas politik dan demokrasi yang sehat, dan yang mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, para pemimpin pemerintahan akan mampu mengatasi berbagai kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat, terutama orang muda. Mengakhiri surat gembala ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang telah andil dalam menumbuhkan pengharapan dalam gereja dan masyarakat melalui berbagai keterlibatan dan keberpihakan. Saya mengajak panjenengan semua, baik secara personal maupun bersama keluarga dan lingkungan, mendalami tema APP tahun 2025, yaitu bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan. Sambil memasuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka pada bimbingan Tuhan dan dengan sikap tobat yang tulus. Saudara-saudari terkasih, juga disampaikan peraturan puasa dan pantang tahun 2025.
Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 dalam kaitannya dengan Kanon 1249 sampai 1253 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Kita ingat nggih, puasanya hanya 2 kali saja, Rabu Abu dan Jumat Agung. Pantangnya kita Jumatan. Gampangnya gitu, pokoknya nek dino Jumat pantang. Kedua, yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan hari Jumat sengsara dan wafat Tuhan. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Kalau yang yuswanya 61 tahun ke atas pengen poso piye? Ye monggo, tapi berdasarkan pengalaman kesehatan yang usianya 61 tahun ke atas, ora poso, ora popo. Kalau poso monggo, tapi dengan demikian kita juga berpikir ada baiknya atau lebih baik menambah doa kita. Yang biasanya rajin berdoa, rajinnya ditambah begitu. Nomor 3. Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah sesuai dengan tradisi gereja. Waktu untuk berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan, serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami menganjurkan beberapa hal berikut. 1. Masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas menentukan bentuk mati raga, puasa, dan pantang yang lebih bermakna dan sesuai dengan jenjang usia. 2. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga dan komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan 1 macam lauk. Ketiga, selama 40 hari masa Prapaskah, secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga dan komunitas biara atau pastoran atau seminari,
memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Keempat, setiap pribadi, keluarga dan komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Kelima, setiap pribadi, keluarga dan komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadat jalan salib, pengakuan dosa, meditasi dan adorasi. Semarang, 27 Februari 2025, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.